Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, gimana kabarnya? Lama ya saya tidak upload video. Lagi-lagi karena kesibukan di kampus, mohon maaf. Nah, ini saya lagi ada waktu luang. Sebenarnya saya lagi siap-siap mau khutbah Jumat ini, tapi ternyata saya salah lihat jam. Yang saya lihat jam 12, tapi ternyata baru jam 11. Nah, untuk mengisi waktu ini saya mau membahas sedikit mengenai video yang sampai saat ini masih banyak komentar-komentarnya, yaitu video tentang status bapaknya Nabi, apakah di surga, di neraka atau tidak. Nah, videonya mungkin teman-teman yang belum nonton silahkan diklik. Jadi di situ ada video perbedaan pendapat dari Syekh Utsaimin dan Syekh Asy'arawi ya, tentang status bapaknya Nabi. Nah, menurut Syekh Utsaimin, bapaknya Nabi itu di neraka. Kenapa? Karena memang Nabi yang menginformasikan begitu, bahwa sesungguhnya bapakku di neraka. Nah, ini ada hadis ya yang menceritakan memang seorang Yahudi yang datang bertanya kepada Rasulullah mengenai status bapaknya orang Yahudi. Jadi yang pertama dia tanyakan status bapaknya ya, bapaknya orang Yahudi. Bagaimana bapakku? Kata Nabi, abaka finnar, bapakmu di neraka. Nah, orang Yahudi itu sedih ya, namanya juga manusia biasa, sedih dikatakan bapaknya di neraka. Nah, untuk menghibur, Rasulullah menyambung, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka dua-duanya. Nah, jadi jangankan bapakku aja di neraka, kurang lebih seperti itu maknanya. Nah, sehingga kata Syekh Utsaimin ya harus dipahami seperti itu, bapaknya Nabi di neraka karena Nabi yang mengatakan demikian. Nah, berbeda dengan pandangannya Syekh Asy'arawi ya, karena ya memang dalam bahasa Arab itu terkadang ada kata-kata yang berbeda dari makna aslinya, seperti kata bapak. Jadi bapak tidak hanya dipahami bapak kandung, tapi juga bisa bermakna paman atau om, bahkan kakek, atau bahkan orang yang kita tuakan, yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Nah, ini berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi dalilnya juga dari Al-Quran, karena memang Syekh Asy'arawi kan pakar tafsir ya, ahli mantik, pakar mantik. Jadi dia memahami itu berdasarkan ayat di surah Al-Baqarah 133 kalau nggak salah. Di situ diceritakan, am kuntum syuhada idh hadara ya'qubal maut idh qala libadihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi Yakub ketika dia sakaratul maut, sudah mau meninggal, itu biasanya kan kalau orang tua mau meninggal, anak-anaknya hadir ya di sekitarnya. Nah, Yakub ini khawatir jangan sampai setelah saya meninggal anak keturunanku akan kembali menyembah berhala, musyrik kembali. Nah, Yakub bertanya kepada anak-anaknya yang hadir, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah saya meninggal ini? Kata anak-anaknya, jangan khawatir, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami ini semua akan menyembah Tuhanmu dan juga Tuhan bapak-bapakmu. Siapa yang dimaksud bapak-bapakmu di sini? Ada 3 di ayat itu dijelaskan, Ibrahim, Ismail, Ishak. Padahal ini status bapaknya ini berbeda-beda ya. Ibrahim itu kakeknya Yakub. Nah, sedangkan Ishak itu bapaknya, bapak kandungnya. Sedangkan Ismail itu pamannya, karena Ishak dan Ismail kan saudara kandungnya. Nah, jadi 3 bapak di sini, tapi statusnya beda-beda. 1 kakek, 1 paman, 1 ayah kandung. Nah, itu artinya kata bapak dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab juga tidak hanya dipahami bapak kandung, tapi juga bermakna bisa paman, bisa kakek, atau bahkan orang yang kita tuakan. Memang di Arab begitu. Saya pernah di Arab ya, orang-orang biasa memanggil abi itu orang yang kita tuakan. Sehingga ketika ada ayat yang lain yang mengatakan Ibrahim itu punya bapak yang bernama Azar. Azar ini penyembah berhala. Ya, secara letterlet, secara teks memang di ayat itu dikatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Bapaknya Ibrahim itu adalah Azar. Itu bapak
secara tekstual ya. Nah, tapi menurut Syekh Sya'rawi, bapak di ayat itu bukan bapak kandung tapi pamannya, sehingga Azar adalah pamannya Ibrahim, bukan bapak kandungnya. Nah, ini juga dibawa pemahamannya kepada hadis yang dijadikan dasar oleh Syekh Utsaimin yang mengatakan bapakku, kata Nabi, dan bapakmu orang Yahudi dalam neraka. Nah, itu tidak dipahami bapak kandung menurut Syekh Sya'rawi, tapi dipahami sebagai paman. Pamannya Nabi kan memang orang kafir, yaitu Abu Thalib, yang memang sampai meninggal dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Nah, jadi dipahamilah menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang menganggap bahwa ya bapaknya Nabi itu adalah ahlul fatrah, tidak di neraka, karena berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan saya ini berpindah-pindah dari rahim yang suci ke rahim yang bersih. Artinya mustahil ada keturunan ke atas dan ke bawah yang kafir, termasuk bapaknya Ibrahim, karena bapaknya Ibrahim berarti nenek kakek moyangnya baginda Nabi ya. Ya tidak mungkin kalau dipahami kakek moyangnya Ibrahim, bapaknya Ibrahim Azar itu penyembah berhala, sehingga bapak yang lain. Begitu pula bapaknya. Nah, bagaimana dengan hadis itu yang dipegangi oleh Syekh Utsaimin? Ya bisa kita pahami tadi bahwa bukan bapaknya tapi pamannya, itu Abu Thalib. Atau bisa juga dipahami Nabi menjawab demikian dalam konteks untuk menghibur orang Yahudi yang kecewa karena bapaknya di neraka. Ya Nabi ya merasa kasihan, ya udah beliau mengatakan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapak, jangankan bapakmu, bapakku aja dalam neraka. Ya kurang lebih seperti pemahamannya ya. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung ya. Intinya ada dua perbedaan pendapat. Syekh Utsaimin mengatakan bapak yang dimaksud adalah bapak kandung, artinya Nabi bapaknya betul-betul di neraka, sedangkan Syekh Sya'rawi ya tidak dipahami bapak kandung tapi paman. Kalau dipahami paman berarti yang dimaksud bapaknya Nabi di neraka adalah pamannya Abu Thalib. Begitu pula bapaknya Ibrahim yang penyembah berhala adalah Azar. Azar itu bukan bapak kandungnya tapi pamannya. Ya, sehingga ya secara etika memang kan masa bapaknya Nabi di neraka, ya itu tentu menyakiti hati perasaan Rasulullah kalau kita mengatakan bahwa bapaknya Nabi di neraka. Kalau saya sih ya lebih memilih pendapatnya Sya'rawi karena itu secara etika juga dan ada dasarnya berdasarkan kaidah bahasa Arab yang saya sampaikan tadi. Oke, demikian saya kira ini karena sudah mau masuk waktu azan Jumat. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.